Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Arlin Andrianto, mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, kategori 2 dalam jabatan Universitas Sriwijaya tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja pengambilan video pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG kali ini. Sebagai bukti, di sini ada media online pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022. Oke, kita lanjutkan untuk pengambilan video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal berapa hari ini? 13. Hari Selasa pagi kita akan melakukan pengambilan video pembelajaran. Tadi pagi sarapan enggak? Sarapan. Saya enggak sarapan? Betul. Sarapan semua? Ya. Oke, kalau sarapan semua, berarti hari ini siap kita olahraga? Ya. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak absen dulu. Amanda, Dwi, Al-Kadafi, Riko, Nasuha, Saya Pak. Cindy, Saya Pak. Windy, Saya Pak. Joko, Saya Pak. Dio, Saya Pak. Laura, Hadir Pak. Sinta, Hadir Pak. Denis, Saya Pak. Andi, Hadir Pak. Dwi. Saya Pak. Hari ini berarti masuk semua? Ada yang tak masuk? Jadi masuk semua hari ini ya? Oke, sebelum belajar kita mulai, biar semangat,
Nyanyi lagu apa kira-kira? Padamu Negeri. Oke, siapa? Denis. Silakan pimpin Denis. Jiwa raga kami masih ingat minggu lalu kita belajar apa? dan Kebugaran kekuatan. jasmani untuk Kekuatan. kekuatan. Apa kemarin latihannya? Sit up sama Kalau kemarin kita sudah latihan untuk aktivitas kebugaran jasmani untuk yang kekuatan, hari ini pelajaran kita adalah untuk melatih kelincahan dan kecepatan. Di sini sudah ada Pak tuliskan namanya aktivitas kebugaran jasmani, latihan kelincahan dan kecepatan. Materinya apa? Lari bolak-balik atau dalam olahraga itu biasanya disebut sebagai shuttle run. Jadi lari bolak-balik itu bahasa olahraganya apa namanya? Shuttle run. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau kalian nanti diharapkan bisa menguraikan bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan kelincahan dan kecepatan. Kemudian yang kedua, menelaah bentuk kebugaran jasmani yang terkait dengan kelincahan dan kecepatan. Terus yang terakhir nanti kita praktekkan. Jadi nanti kalian tunjukkan bentuk latihan kebugaran jasmani tentang keterampilan dengan kelincahan dan kecepatan. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang untuk yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Naswa baca. Pengertian kebugaran jasmani. Secara umum, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Oke, jadi Pak jelaskan untuk pengertian dari kebugaran jasmani itu secara umum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan, kemudian masih punya tenaga untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Contohnya apa? Melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya kalian bangun tidur pergi sekolah, kemudian di sekolah belajar, kadang olahraga, kadang praktek dan lain sebagainya. Pulang, kalian masih bisa melakukan aktivitas di rumah, misalnya apa? Yang punya aktivitas di rumah apa? Siapa? Apa salah satunya? Nyapu. Kemudian apa lagi? Cuci piring. Piring siapa? Piring tetangga. Terus apa lagi? Yang laki-laki ngapain? Biasanya pulang sekolah. Mancing. Terus apa lagi? Main bola. Main bola di mana? Lapangan. Ada di lapangan sini main bola. Ada. Oke, jadi ketika seseorang mempunyai kebugaran yang baik, dia berarti bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan. Kemudian untuk
materi kelas 8 unsur kebugaran jasmani itu ada 3. Yang pertama apa? Kekuatan yang kemarin kita pelajari. Contoh untuk latihan kekuatan kemarin apa? Push up. Push up. Terus sekarang yang kedua apa? Kelincahan dan kecepatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Salah satu contoh untuk latihan kelincahan dan kekuatan dengan cara lari bola balik, atau tadi apa? Bahasa olahraganya apa namanya tadi? Shuttle run. Kemudian yang ketiga apa? Daya tahan. Selanjutnya manfaat latihan kebugaran jasmani. Antara lain yang pertama, Naila baca. Manfaat latihan kebugaran jasmani antara lain: 1. Meningkatkan kekuatan dan kecepatan otot. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. 4. Mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. 5. Meningkatkan kelenturan persediaan dan mengatasi depresi. Manfaat latihan kebugaran jasmani antara lain di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kekuatan dan kecepatan otot. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Kemudian sirkulasi darah, sistem saraf ini biasanya biar tidak apa? Salah satunya yang sering terjadi apa? Sakit jantung. Terus apa lagi? Stroke apa saja? Stroke. Apa saya 300? Kemudian yang keempat, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian yang kelima, meningkatkan kelenturan persendian dan mengatasi depresi biar lentur. Jadi kalau misalnya melakukan back up, push up dan lain sebagainya, itu sendinya lentur. Selanjutnya Laura, baca tujuan latihan kebugaran jasmani. Tujuan latihan kebugaran jasmani secara umum antara lain: 1. Agar tubuh menjadi sehat. Tubuh yang sehat serta bugar dapat terhindar dari segala penyakit. Tubuh yang sehat bisa memperlancar segala aktivitas sehari-hari. 2. Berat badan stabil. 3. Untuk meningkatkan suasana hati. 4. Membantu menghilangkan stres. 5. Meningkatkan reaksi tubuh agar badan merasa nyaman. Jadi masih berhubungan antara manfaat dan tujuan latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, agar tubuh menjadi sehat atau bugar. Kalau tubuhnya sehat, bugar, tidak mudah kena penyakit. Jadi ada misalnya ada orang yang kena hujan dikit, sakitnya 2 bulan tak sembuh-sembuh. Terus apa lagi? Ada yang capek dikit, ngedrop 2 tahun tak sembuh-sembuh. 2 tahun. Ada yang seperti itu di sini? Aman? Aman. Kemudian yang kedua, agar berat badan stabil. Jadi masih berhubungan dengan manfaat tadi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan suasana hati. Ada orang yang misalnya mudah marah, tak dikit-dikit marah, dipanggil sampai marah. Ada orang seperti itu kan? Berarti tubuhnya tak bugar, tak sehat. Siapa? Laura, Septi. Berarti latihan kebugaran biar tak mudah marah. Kemudian membantu menghilangkan stres. Nah, hampir sama. Kalau orang mudah marah biasanya stres. Dengarkan, kategori stres di sini bukan gila. Stres dengan gila beda. Kalau stres itu misalnya orang yang lagi banyak pikiran, lagi diputusin cowoknya, stres.
Ada yang sudah punya cowok? Naila? Terus yang kelima, meningkatkan relaksasi tubuh agar badan merasa nyaman. Ada misalnya orang itu malam mau tidur besaro, nak tidur besaro. Lah sudah tidur lama di kasur tak tidur. Berarti wong itu butuh latihan kebugaran jasmani. Ada yang kayak itu? Ada yang malam tak tidur? Mungkin ada yang jadi satpam paling. Kalau malam jago. Siapa Agung? Satpam PT. Satpam rumah. Atau ada yang malam susah tidur? Ya Bu Sila. Beda misalnya kalian malam tidak tidur tapi main HP, itu namanya memang niat tidak tidur. Joko, mana Joko tadi? Oke, kita masuk ke materi intinya. Kalau tadi kita bahas masalah aktivitas kebugaran jasmani, materi inti kita tentang shuttle run atau lari bolak-balik. Yang pertama, pengertian dari lari bolak-balik. Kalau kalian susah baca shuttle run, ngomong be lari bolak-balik. Agak kalian suruh baca apa dia Pak? Shuttle run. Shuttle run. Coba Bang, baca Bang. Pengertian shuttle run tuh. Adalah latihan kelincahan yang bertumbuh pada gerakan kecepatan dan cepat dalam berbuah arah melalui gerakan lari secara berbalik. Oke, jadi shuttle run atau lari bolak-balik itu adalah latihan kelincahan yang bertumbuh atau berdasar kepada kecepatan dan kelincahan atau kecepatan. Jadi sistem lari shuttle run itu misalnya lari bolak-balik dari Pak nanti kasih penanda pun, misalnya pun di sana dan pun di sini. Jadi larinya secepat mungkin. Misalnya repetisinya 5 kali bolak-balik. Itu yang dihitung waktunya. Selama 5 kali bolak-balik kalian berapa waktunya, berapa detik atau berapa menit. Jadi harus cepat. Kemudian yang kedua, pengertian kelincahan atau agility. Jadi baca kelincahan baik. Septi baca saya. Adalah kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dalam keadaan bergerak dengan kecepatan dan kecepatan yang tinggi tanpa kehilangan keseimbangan. Oke. Jadi kelincahan adalah kemampuan mengubah arah posisi tubuh dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tinggi agar tidak kehilangan keseimbangan. Di sini Pak sudah ada contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi posisi lari shuttle run itu membentuk angka 8. Jadi dari sini misalnya startnya. Kalau dari gambar sini ikuti arah panah ini. Jadi putar ke sana, balik lagi ke sini, putar ke sana. Terus jadi membentuk angka 8. Membentuk angka 8. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari latihan shuttle run bagi tubuh adalah meningkatkan kecepatan jangka pendek atau akselerasi kelincahan serta menjaga kebugaran tubuh. Misalnya gini, kalian pernah nonton sepak bola? Sekarang lagi musim apa? Piala Dunia. Ada yang punya jagoan enggak di sini? Apa jagoannya? Ronaldo balik kampung. Prancis. Prancis besok ketemu Maroko. Oke, jadi misalnya kalian nonton Piala Dunia, nonton bola.
Sekarang kan misalnya ulangan sudah, remedial sudah, boleh nonton kadang. Sekali-sekali be, jangan tiap malam. Jadi misalnya kalian nonton pemain sepak bola yang kalian kenal siapa? Ronaldo. Modric, terus siapa lagi? Ronaldo, siapa? Messi. Nah, sekarang ini Messi itu bawa bolanya jago dah. Jago. Cepat kan? Nah, itulah salah satu latihan agar dia menggiring bola, bawa bolanya cepat atau lincah itu dengan latihan shuttle run atau lari bolak-balik. Lari bolak-balik itu salah satu latihan yang digunakan. Lanjut. Kemudian untuk shuttle run, jarak atau panjang putaran biasanya berjarak 10 sampai 20 meter. Latihan lari bolak-balik digunakan untuk kelincahan dan kecepatan. Jadi tidak memerlukan jarak yang panjang, kan? Kalau karena dia tujuannya adalah untuk mendapatkan akselerasi atau kecepatan, jadi tidak harus larinya misalnya 2 kilo atau 10 kilo, tidak perlu. Yang penting dia larinya sistemnya bolak-balik untuk mengubah arah putaran tubuhnya. Jadi itulah tujuan untuk lari dari bolak-balik. Selanjutnya adalah lari bolak-balik atau shuttle run itu termasuk ke dalam kategori anaerobik sehingga memiliki manfaat yang baik bagi tadi apa manfaatnya, salah satunya untuk jantung. Kemudian biasanya kalau di latihan sepak bola, latihan bola basket atau latihan sebagainya, itu shuttle run bisa dimodifikasi dengan berbagai macam, misalnya dengan memindahkan botol dari sini sampai sana, kemudian mengumpulkan botol dalam waktu tertentu, terkumpul berapa banyak. Itu biasanya salah satu modifikasi dari lari bolak-balik. Oke, karena tadi sudah Pak jelaskan, mungkin ada kalian sudah punya gambaran tapi belum jelas gerakan cak mano shuttle run itu. Jadi Pak buatan videonya, nanti setelah video kita diskusikan, nanti Pak bagi kelompok. Nanti silahkan dikerjakan atau didiskusikan secara berkelompok. Oke, sekarang silahkan perhatikan video tentang shuttle run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat ya buat kalian. Bagaimana kabar pagi hari ini? Berharap kalian tetap semangat dan keadaan sehat di rumah masing-masing. Baik, pagi ini kita masih belajar aktivitas kebugaran jasmani pada latihan fisik, lari bolak-balik atau disebut shuttle run. Bagaimana gerakan lari bolak-balik itu? Sebelum kita beranjak ke materi seperti biasa, baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai selesai. Kalian ingin tahu bagaimana cara mengukur kelincahan? Ya, dengan cara lari bolak-balik atau biasa disebut dengan shuttle run. Pengertian dari shuttle run adalah latihan yang bertumpu pada gerakan cepat dan cepat. Ingat-ingat, soalnya bisa jawab. Melalui gerakan lari secara bolak-balik. Tujuannya adalah untuk mengukur kelincahan. Aktivitas lari bolak-balik atau shuttle run dapat dilakukan dengan modifikasi dari ketentuan jarak mulai 10 meter sampai dengan 20 meter. Alat yang dapat digunakan sebagai media adalah bola kecil, botol bekas, gelas plastik bekas, kardus bekas, atau barang-barang yang lain yang dapat digunakan sebagai media shuttle run. Berikut cara melakukan lari bolak-balik atau shuttle run dengan menggunakan media botol bekas dan kardus bekas. Posisi awal,
bersiap di garis start dengan kaki terkuat berada di depan dan badan sedikit condong ke depan. Setelah itu, lari secepat mungkin ke garis finish. Saat berlari, larilah dengan cepat dan tepat. Jadi larinya cepat. Saat tiba di garis finish, ambil benda dengan posisi kaki terkuat berada di depan. Lalu setelah itu berbalik badan, kembali berlari ke garis start untuk meletakkan benda. Ketika telah berada di posisi start, benda letakkan ke lantai, kemudian berlari kembali ke posisi finish untuk mengambil benda selanjutnya. Oke, jadi larinya cepat, secepat mungkin. Oke, setelah tadi kalian nonton videonya, hanya tadi video yang ditampilkan itu dimodifikasi dengan cara mengambil benda atau memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau yang kita praktekkan hari ini adalah membentuk angka berapa tadi? 8. Oke, jadi ada yang ditanyakan untuk materi telan? Kalau memang tidak ada sejauh ini Pak kasih LKPD atau penugasan, silahkan buat kelompok, satu kelompok 4 orang, nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, dikerjakan, kemudian nanti tiap satu orang perwakilan kelompok mempresentasikan yang ke depan. Karena kita waktunya agak lama, jadi perwakilan satu orang, misalnya kelompok 1 nanti mempresentasikan soal nomor 1 yang bagian pertama, kemudian yang ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, silakan buat kelompoknya. Per baris ini satu kelompok. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang karena ini satu kelompok pesertanya kan 4 orang, jadi itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini ada 4 masalah yang perlu kalian diskusikan secara berkelompok. Yang dipresentasikan misalnya kelompok 1, masalah yang nomor 1 saja. Nanti siapa perwakilannya, setelah kalian diskusikan, maju ke depan, presentasikan hasil kelompoknya. Kemudian di sini ada nama, tulis nama kelompoknya. Siapa nama per kelompoknya? Silakan tulis nama pesertanya, nama-nama kelompoknya.
presentasi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Fahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kami, kelompok 3. Jawaban kelompok 3, 1. Agar tubuh menjadi sehat, agar berat badan stabil, untuk meningkatkan suasana hati, menghilangkan stres, meningkatkan daya tahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama, anggota saya Selvi Septi Joko. Menurut saya, kenapa penting menjaga kebugaran tubuh? Agar terhindari dari serangan jantung, stres, saraf, terhindar dari depresi, menggunakan risiko kelebihan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi itu tadi materi kita pada hari ini. Kalian sudah melakukan diskusi. Sekarang kita ke lapangan, kumpulkan tugasnya. Baris di lapangan, kita pemanasan, langsung kita praktekkan untuk lari bolak-balik saat lari. Silakan langsung baris di lapangan. Oke, dengarkan semuanya. Siap, gerak, lencang depan, gerak. Oke, tegak, gerak, barah, tutup barisannya, belakang. Oke, dengarkan. Hari ini kita praktekkan yang tadi kita pelajari di dalam kelas, yaitu apa? Shuttle run atau lari bolak-balik. Untuk sebelum kita mulai untuk olahraga, kita pemanasan terlebih dahulu. Nah, siap, gerak, rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak, hadap kiri, gerak. Setelah kita pemanasan dulu. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kakinya selebar bahu. Tangan kanan ke ujung depan, kaki kiri. 2 kali, hitungnya 2 kali 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang keliling lapangan 2 kali saja. Pelan-pelan agar tidak pemberan. Dari Laura.
Kita semuanya siap gerak lencang depan, gerak rapat. Hari ini kita akan melakukan tes pengukuran untuk shuttle run atau lari bolak-balik. Dengarkan, nanti kalian startnya dari sini 3 orang, 1, 2, 3. Nanti Pak bagi. Jadi startnya dari sini tadi yang kaki paling kuat ada di depan. Kalau kalian menggunakan kaki kanan berarti kaki kanan yang di depan. Aba-abanya nanti siap langsung lari. Jadi lari nanti Pak di fluidnya jadi lari sifatnya menggunakan angka 8. Misalnya dari sini ke sana muter sini. Pak contohkan secara pelan untuk gerakannya. Nanti kalian lakukan secepat mungkin. Misalnya nanti semuanya siap, kemudian lari, langsung larinya ke sini. Jadi di sini putar, cepat mungkin. Terus, ini putarnya ke sana. Terus, hitungannya sebanyak 5 kali putaran. Hitungannya 5. Jadi dengarkan, nanti Pak bagi kelompoknya 3 orang. Kalau kelompok 1 maju, yang kelompok 2 ngitung. Nanti bagian satu-satu di sana. Siapa yang cepat? Siapa yang paling cepat? Paham? Paham. Oke, sekarang coba nanti kita tes untuk pengukuran shuttle run. Yang pertama Pak bagi kelompoknya kelompok 1 Al-Kadafi, Denis sama Agung. Sini kelompok 1. Tegak sini. Baris terus belakang. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2 Nasuha, Dio sama Danu. Kelompok 3 2 orang. Ya, itu. Terus selanjutnya yang perempuan 1 2 3 Naila, Bara sama Septi. Yang ini 1 orang di rombongan geser ke depan. Ya, rombongan ini 1. Pusing. Nah, sisanya belakang sana. Oke. Sudah Pak bagi kelompoknya, dengarkan. Karena ini hitungannya perseorangan. Jadi misalnya 1 kelompok ada yang cewek, tidak apa-apa. Karena hitungan waktunya perseorangan. Jadi nanti kalau misalnya kelompok 1 ini yang lari, kelompok 2 hitung putarannya di belakangnya. Oke, yang lain masih ingat kelompoknya ya? Silakan duduk. Silakan. Kelompok 1, siap. Sana. Di sebelah kun Denis. Oke, jadi paham sebelah sini. Nah, kalau ngambil dari kanan berarti putaran di sana sebelah kiri. Oke, kita coba dulu atau langsung? Coba dulu. Oke, kalau coba dulu. Siap-siap, bersedia. Siap, posisi kaki kanannya di depan. Oke. Coba. Ya, coba. Oke, stop. Tahu berarti ya? Oke. Jadi putarannya seperti itu. Yang hitung mana kelompok yang selanjutnya tadi? Oh, siapa saja tadi? Nah. Hitung berapa? Jangan deket-deket, nanti ketumbur. Naswa, mundur lagi. Yang penting hitung satu orang. Oke, siap, bersedia. Siap. Ulah. Sprint, cepet.
Lanjut, kelompok 2. Yang hitung kelompok 3, siapa? Oke, bersedia, siap. Mulai. Joko namanya kedua. Nggak tepat rukun ini. Jonathan itu sudah bak ngaruh. Itu tadi apa loh? Ada bener bu. Anjay. Padu. Anjay menang. Lanjut, kelompok selanjutnya. Kelompok 3, yang hitung kelompok 4. Doa biasa. Biasa. Dia dapat nih. Bersedia, siap. Udah hidup. Hari ini mau saya aja. Hari juara 1. Sekali lagi. Hari. Ini lah ngepoh semua. Waduh, gak. Safety yang 1. Lebih videoan dulu Oke, kelompok berapa nih? 4. Yang hitung kelompok 5 ya? Kelompok terakhir. Bersedia, siap. Hati oi safety. Oke, terakhir. 3 orang. Kelompok 1 tadi mana yang hitung? Kelompok 1. Oke, bersedia, siap. Yuk. Kanan dulu kan. Kaki sakit deh. Pan. Lagi. Oke, semuanya kita duduk di teras ini. Aja lagi mau dulu. Kamu nih lah. Lu. Aku. Itu mana oleh lepet. Ngan dia meluan itu meluan. Oh iya. Oke, tadi
kita sudah praktekkan tentang shuttle run atau lari bolak-balik. Semuanya sudah coba. Kita sudah dapat berapa tingkat kebugaran kalian satu persatu. Jadi tadi itu kita sudah melakukan pengukuran untuk shuttle run kalian, repetisinya 5 putaran untuk jarak 10 meter. Jadi setelah kita pelajari tadi, ada yang kecapean enggak? Tidak. Aman? Aman. Nanti kebugarannya bagus. Yang tadi yang pertama, manfaat dari lari bolak-balik atau kebugaran tubuh, apa yang pertama tadi manfaatnya? Menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Terus apa lagi? Meningkatkan daya tahan. Meningkatkan daya tahan tubuh. Terus Stabil badan. agar berat badan stabil. Terus apa lagi? Terhindar dari penyakit serangan jantung. Terhindar dari resiko penyakit. Pertama jantung, karena kalau orang melakukan latihan kebugaran itu biasanya sistem sirkulasi darahnya lancar. Terus tujuan untuk melakukan latihan kebugaran tadi untuk apa? Agar untuk melatih kelincahan dan kekuatan. Terus apa lagi? Kecepatan. Terus keseimbangan. Apa lagi? Daya tahan. Apa lagi? Habis. Jadi unsur kebugaran itu yang pertama kekuatan, kemudian yang kedua kelincahan, kemudian ada kecepatan, ada daya tahan, koordinasi dan lain sebagainya banyak. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Sudah paham semuanya berarti? Sudah. Paham atau hampa? Paham. Jelas? Jelas atau blas? Jelas. Kaget blas. Oke, sekarang kita ke lapangan untuk pendinginan. Buat lingkaran. Oke. Langkah belakang jalan. 1, 2. Seimbangkan jaraknya. Jaraknya seimbangkan. Dah. Oke, karena tadi kita sudah melakukan praktek untuk pengukuran lari bolak-balik atau shuttle run. Sekarang kita pendinginan terlebih dahulu. Semuanya. Nanti ayunkan lengan, hitungan 8, tarik napas, tahan. Kalau Pak ngomong keluarkan. Boleh teriak. Oke, Pak? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tarik, tahan, tarik napasnya, tahan, buang. Lagi. Sekarang silangkan kaki kirinya di depan. Oke, kita mulai. Hitung mulai. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tarik, tahan, buang. Oke, sekali lagi. Yang kaki kanan sekarang silangkan ke depan. Oke, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik, buang. Oke, ada yang sakit tidak kakinya? Aman? Sehat? Ada yang pusing palanya? Ada yang lapar? Lapar tak? Oke, kalau aman, itu tadi materi kita hari ini. Untuk minggu depan kita ketemu lagi di materi bola besar, yaitu sepak bola. Itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, kita buat yel-yel. Nak teriak apa? Mantap beda. Jadi kalau Pak teriak SMP Negeri Muara Megang kalian mantap. Oke, siap. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. SMP Negeri Muara Megang. Mantap. Tepuk tangan.